Saudara-saudari, senang berjumpa dari program ini Henry Indrawan YouTube. Dan saat ini saya selalu membagikan kebenaran atau renungan yang membuat kita semakin kuat teguh di dalam Tuhan Yesus. Dan saat ini temanya membahas tentang mau tahu dan mengerti Allah atau Tuhan yang Esa berbicara kepada kita, kepada diri kita. Ada 5 hal secara sederhana saya bisa bagikan atau saya bisa jelaskan supaya kita mengerti suara Tuhan dan kita memahami pribadi Tuhan yang Esa. Karena begitu banyak di akhir zaman, yaitu penyesat-penyesat yang akan membawakan tanda kutip firman Tuhan. Tetapi sebagai dasar kita supaya kita tahu suara Tuhan atas diri kita. Namun sebelumnya saya awali di dalam doa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang akan memampukan kami, berikan hikmat, pengertian supaya kami dapat mengerti suara Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, ajari kami. Haleluya. Amin. Saudara, ada 5 hal. Pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk hambanya Pak Iwan TXP. Ini dari TikTok yang saya ambil dan saya mau jelaskan 5 hal ini. Yang pertama, cara Tuhan berbicara kepada diri kita adalah melalui Alkitab. Sebab dikatakan Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, bacalah Alkitab, bukan kita supaya menjadi ahli Taurat atau orang Farisi atau hanya sekedar tahu, tetapi dengan segenap hati kita dituntun oleh firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan tidak hanya untuk hamba-hambanya atau yang dibilang orang aktivis yang melayani Tuhan saja, tidak, tetapi semua orang percaya harus membaca Alkitab dan berulang-ulang. Sebelum membaca pasti kita awali dalam doa. Supaya apa? Tuhan bisa berbicara kepada kita dan kita mengerti ini suara Tuhan. Pasti tidak akan bertolak belakang dengan firman Tuhan. Misalkan kalau kita jatuh dalam dosa, kita diingatkan, sekalipun itu menyakitkan secara daging, tetapi firman Tuhan yang sudah kita baca, kita ingat. Nah, itu salah satunya bahwa Tuhan berbicara atas diri saudara. Hal yang kedua, atau sebelum masuk hal kedua, saudara, di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, pasal yang ke-1, ayat yang ke-1, saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Artinya keberadaan Allah itu sudah ada. Allah yang Esa, dan dia menyatakan dirinya melalui pribadi Bapa, Yesus Kristus, atau perkataan firman yang telah menjadi manusia, dan Roh Kudus yang menuntun, yang membangkitkan kita. Itu saja secara singkat. Dan yang kedua, melalui pribadi Roh Kudus. Yohanes pasal 14, Injil Yohanes 14, ya, ayat yang ke-26. Injil Yohanes 14 ayat 26 dikatakan bahwa
tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Setelah kita membaca Alkitab, tentu peran Roh Kudus juga mengingatkan kita, mengajar kita, menuntun kita, sehingga bukan hanya sekedar akal atau pikiran kita, tetapi Roh Kudus akan berbicara kepada kita, karena Roh Kudus dan firman-Nya tidak bisa dipisahkan, tetapi pribadinya kita bisa bedakan. Itulah yang dimaksud dengan hakikat Allah. Jadi saudara, Tuhan bisa berbicara kepada diri saudara dan saya melalui pribadi Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak akan menolak pribadi Bapa, pribadi Yesus tidak akan menolak. Perlu dipertanyakan kalau ada orang yang menolak pribadi Yesus Kristus, ya, hanya dianggap sebagai manusia biasa atau sekedar pengantara, tetapi dia sesungguhnya bukan Allah atau Tuhan. Nah, itu perlu dipertanyakan. Berarti kita sebagai orang yang bertumbuh di dalam iman kepada Allah yang Esa, pasti Roh Kudus akan menuntun kita ke jalan yang benar. Pribadi Bapa, Yesus Kristus, juga Roh Kudus. Ingat ya saudara, dua hal ini. Yang pertama, bacalah Alkitab, kenalilah pribadi Allah itu sendiri, Allah yang Esa itu. Yang kedua, melalui pribadi Roh Kudus. Dan yang ketiga, melalui mimpi, penglihatan, juga nubuatan. Kisah para Rasul pasal yang ke-2 ayat 17. Saya bacakan. Kisah Rasul 2 itu kan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi kalau kita mengetahui bahwa Allah yang Esa, Allah yang hidup, berbicara kepada diri kita melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui nubuatan, dan semua itu diuji, dan ketiga hal ini tidak akan bertolak dengan hakikat Allah. Jadi Tuhan bisa bicara lewat mimpi, tapi mimpi tetap diuji, karena iblis juga bisa masuk ketika kita berdosa, ketika kita lemah, ketika kita menolak Dia. Iblis menyerupai malaikat terang, seperti dari surga dia membawa kebenaran, membawa firman Tuhan, tetapi sesungguhnya kita sudah disesatkan. Jadi mimpimu tetap diuji. Namun kalau mimpi itu membawa damai sejahtera, tidak menolak hakikat Allah, berarti Tuhan bisa berbicara lewat mimpi saudara. Itulah Tuhan atau cara Tuhan memakai diri saudara. Yang kedua, penglihatan. Seringkali pengalaman saya ketika mendoakan orang itu tiba-tiba mendapat penglihatan. Ya, dan ini juga berkenaan dengan nubuatan. Nubuatan artinya semua firman akan digenapi sampai Tuhan datang kembali sebagai Raja, sebagai penguasa segala-galanya. Dan Dia Allah yang hidup, yang ada di sorga sekarang, dan akan menjemput orang percaya, orang-orang tebusannya, masuk ke dalam kerajaannya yang kekal.
asal usul di mana kita selalu membaca firman Tuhan, sehingga doa kita bernubuat atau disebut dengan karunia nabi, karunia profetik. Kalau saya berdoa seperti itu, bernubuat, Tuhan taruh di hati saya, lalu saya ucapkan kepada orang yang saya doakan. Tiba-tiba orang yang saya doakan diberikan penglihatan, dan penglihatan itu setelah diuji itu adalah jawaban Tuhan, karena apa yang dia lihat itu yang benar-benar terjadi dan yang benar-benar dia rasakan, dia alami. Jadi saudara, Tuhan bisa bicara lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat nubuatan. 3 hal ini selalu diuji apakah memuliakan Tuhan atau tidak. Ingat, iblis menyerupai seperti malaikat terang, tetapi sesungguhnya iblis atau setan, roh jahat, kerjanya hanya berdusta. Jadi saudara, betapa luar biasa kita punya Allah yang hidup, bisa membedakan mimpi dari Tuhan atau mimpi dari setan, atau mimpi dari diri kita sendiri. Kita bisa bedakan, tetapi selalu diuji oleh waktu melalui mimpi, penglihatan, dan nubuatan. Jadi ingat saudara, 3 hal ini, kalau Allah bisa berbicara kepada saudara secara pribadi, tidak harus melalui pendeta. Yang keempat adalah melalui nasihat bijak. Amsal 19, ya, Amsal 19 ayat yang ke-20. Dengarlah, saya ulangi, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Hasil dari kebenaran firman Tuhan, kita mau mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan, dan firman-Nya memberi kita hikmat, didikan. Jadi saudara ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, relakanlah dirimu. Jadi kalau anak Tuhan selalu ada proses, ada didikan. Tapi kalau anak gampangan, ya, bahasanya gampangan, tentu itu bukan dari Tuhan. Jadi kalau saudara diproses dalam hal apapun iman saudara, saudara tekun dan setia, berarti Tuhan mengasihi saudara, Tuhan sayang sama saudara. Yang kelima, Tuhan bisa berbicara kepada kita, diri kita adalah melalui orang lain. Yaitu bisa saja Tuhan pakai pendeta, hamba-hamba Tuhan lainnya untuk menegur diri kita. Atau Tuhan mau pakai diri kita melalui orang lain. Ini salah satu contoh di Alkitab dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 sampai 18, ya cukup banyak, tapi saya bacakan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu.
Ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku, alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke dalam rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Nah saudara, seorang Rasul Paulus atau yang namanya Saulus, di mana seorang yang berdosa. Mengapa? Karena dia membunuh orang-orang percaya, orang-orang kudus di Yerusalem. Lalu Tuhan mau memakai dia, mengubah hidupnya. Melalui Tuhan, tanda kutip, membutakan matanya. Supaya apa? Supaya Rasul Paulus ini mengalami pribadi Allah yang esa itu. Melalui Ananias, orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi karena Ananias taat, akhirnya dia mendoakan Saulus. Tahukah saudara, apapun dosa kita, sebesar apapun, semerah seperti kain kermizi, Tuhan sanggup mengubah seperti salju, seperti bulu domba. Putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Jadi saudara, kalau kita manusia berdosa, datanglah kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dia sanggup mengubah hidup kita 180 derajat, dari hidup kegelapan, hidup kebinasaan, menuju neraka atau hukuman kekal. Dia sanggup memberikan hidup yang baru, artinya pengenalan Allah yang benar. Itulah hebatnya Tuhan kita. Tuhan bisa memakai orang lain atau bisa berbicara melalui orang lain untuk mengingatkan kita kalau kita salah, kalau kita berdosa, supaya Tuhan mengasihi kita dan kita tidak masuk dalam hukuman neraka. Jadi ada 5 hal yang perlu diingat saudara, melalui Alkitab, melalui Roh Kudus, melalui mimpi, penglihatan, nubuatan. Itu diuji dalam waktu saudara, ketika saudara setia tekun di dalam Tuhan, dan juga melalui nasihat bijak. Tuhan beri hikmat supaya ada solusi di setiap masalah yang kita hadapi, dan melalui orang lain. Itu saja yang saya bisa bagikan. Semoga jadi berkat, dan saya percaya pasti jadi berkat, sehingga iman kita semakin kokoh teguh mengenal hakikat Allah yang hidup. Karena keberadaannya sungguh ada sebelum segalanya diciptakan. Dan Yesus memberkati. Jangan lupa bagikan atau share ke banyak orang supaya orang lain mengalami pribadi Allah yang esa. Sampai di sini, lain waktu kita berjumpa lagi. Tuhan Yesus blessing. Shalom.